Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mezaluna Dela Zahra, mahasiswi PGSD UNJ 2019. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD dan Ibu Uswatun Hasan MPD. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir, yang artinya pelari, dan kurer, yang artinya tempat berpacu. Kurikulum merupakan sebuah pacuan yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh. Kurikulum merupakan aturan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahaya apabila proses pendidikan tidak memiliki kurikulum karena pembelajaran akan keluar dari konteks yang ada. Kemudian peranan kurikulum yang pertama ada konservatif. Transmisi nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Yang kedua, peranan kreatif, pengembangan hal baru yang dibutuhkan pada masa sekarang dan akan datang. Kritis atau evaluatif yaitu menilai dan memilih nilai, budaya, pengetahuan yang relevan. Selanjutnya ada perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga tahun 2013. Kemudian ada prinsip dasar pembelajaran. Yang pertama ada holistik yang berarti utuh. Yang kedua ada integrated learning, artinya pembelajaran tematik terpadu. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian ada hidden and text kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan teks kurikulum, sedangkan hidden kurikulum merupakan kurikulum yang tersembunyi, di mana tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan. Kemudian ada nurturing effect, yaitu efek sebagai bentuk perilaku seorang anak yang terbentuk dari sebuah pembelajaran. Kemudian ada genius learning, yang dimana pertama ialah harus menciptakan suasana yang kondusif di dalam pembelajaran. Yang kedua, menghubungkan materi yang akan disampaikan dengan suasana saat itu. Yang ketiga, menggambarkan apa yang akan dipelajari. Yang keempat, ada tetapkan tujuan. Yang kelima, ada pengayaan materi atau pemasukan secara informal. Yang keenam, ada aktivasi atau menciptakan aktivitas yang tidak monoton. Yang ketujuh, ada demonstrasi, memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan pendapatnya atau mempresentasikan karyanya. Yang kedelapan, ulangi dan jangkarkan, yaitu diulangi secara terus-menerus agar anak ingat dan melekat. Di sini terdapat 8 standar nasional pendidikan. Standar kompetensi lulusan, standar isi, pendidik dan kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya adalah elemen perubahan. Terdapat 4 elemen yang terjadi perubahan, yaitu kompetensi lulusan, proses, isi, dan penilaian. 4 standar lainnya tidak mengalami perubahan karena tidak berhubungan dengan kurikulum pendidikan. Selanjutnya ada desain kurikulum. Yang pertama ialah harus faktual yang bersifat nyata, konseptual ialah yang disusun secara terperinci, terencana dengan matang. Prosedural yang dimaksud ialah murid harus mengetahui caranya. Dan yang keempat ialah metakognisi, yaitu kemampuan yang melampaui batas dan dari ketentuan yang normal. Kemudian ada metode pembelajaran dan implementasi kurikulum 2013, active learning, pembelajaran berpusat pada murid, thematic approach, pendekatan tematik, scientific approach, yaitu pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menegosiasi, mengkomunikasikan, dan mengkreasikan. Lalu ada project based learning, pembelajaran yang menghasilkan sebuah keterampilan, dan problem solving method yang digunakan untuk memotivasi murid agar mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Di sini ada curriculum alignment model. Semua kegiatan written, talk,
tested, terus diulang atau diuji cobakan, yang artinya kurikulum harus berkembang atau memiliki kebaharuan sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan dalam belajar. Di sini terdapat 3 bagian otak manusia, yaitu neokorteks. Yang pertama, terdapat kecerdasan luar biasa menyimpan pengetahuan yang ada pada manusia. Yang kedua ada limbic brain, berisi emosional, perasaan, dan keadilan. Lalu ada reptilian brain, yang artinya manusia akan bertindak lebih dari manusia lainnya apabila hanya bergerak dengan menggunakan reptilian brain saja. Kemudian ada sistem pendidikan di berbagai negara. Yang pertama di Finlandia. Finlandia merupakan sistem pendidikannya terbaik di dunia. Kedua, mengedepankan prinsip kesetaraan, murid tidak dibebankan dengan PR atau pekerjaan rumah. Terakhir, ialah tenaga pendidik minimal S2. Australia menekankan pada pentingnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bidang pelajaran. Yang kedua, awal tahun ajaran barunya adalah akhir Januari atau Februari setiap tahunnya. Dan selanjutnya Jepang. Di Jepang tidak ada mata pelajaran pendidikan agama, dan di Jepang mengedepankan nilai-nilai kepribadian atau karakter. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.